Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat pagi, salam sejahtera ya untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selalu dilancarkan untuk rezekinya. Oke, kembali lagi di channel saya, di Soleh Kanari Channel. Nah, jadi kali ini di Soleh Kanari Channel akan membagikan tips nih teman-teman. Insya Allah tipsnya nanti sangat berguna untuk teman-teman semua. Pastinya teman-teman pernah mengalami hal yang sama dengan saya. Nah, maka dari itu kali ini saya akan membagikan tipsnya agar teman-teman lebih mudah dalam merawat kenarinya. Oke, nah jadi tipsnya apa saja? Oke, kali ini untuk temanya saya mengambil tema untuk menurunkan birahi ya, menurunkan birahi jantan teman-teman, kenari jantan. Nah, dan ini kenari lapangan, jadi khusus untuk kenari lapangan atau kenari lomba. Nah, jadi agar tidak salah perawatan ya teman-teman. Nah, jadi kenari saya ini F1US kemarin baru sampai ya, tepatnya sekitar pukul 7 pagi teman-teman. Nah, jadi dalam perjalanan menggunakan kapal laut. Nah, itu dalam kemasannya dikemas dalam box buah. Nah, jadi dengan itu teman-teman, itu yang satunya. Nah, kemarin bareng sama yang itu. Kalau yang kuning ini F2YS teman-teman. Oke, permasalahannya adalah kenari saya ini masih birahi karena memang baru datang juga, masih capek juga pastinya ya. Jadi birahinya itu naik teman-teman. Nah, kemarin atau tadi nih sempat mengejar tangan ya, atau OB, sempat OB teman-teman. Ini mudah-mudahan nanti cepat sembuh ya OB-nya, over birahinya. Jadi untuk OB itu, over birahi itu adalah birahi yang sudah berlebihan ya teman-teman. Nah, tadi birahi ini kus muncak banget sampai ngejar-ngejar tangan. Oh, pawai doyak. Nah, ibarat kata, istilah kata, kalau misalkan kita ibaratkan itu, kalau manusia kalau udah birahi tinggi, nah jadi melihat tunggul dikasih bedak aja kelihatan cantik seperti manusia. Nah, itu. Nah, jadi kenari juga seperti itu teman-teman. Kalau misalkan udah over birahi yang tinggi, biasanya tangan pun dikejar. Nah, itu namanya OB. Nah, ini tadi sudah agak sedikit mereda teman-teman, karena di track ya. Oke, jadi tipsnya yang pertama, kita langsung ke tips. Yang pertama dari pola makan teman-teman. Kita pola makannya untuk biji-bijiannya kita rendahkan. Mungkin biasanya teman-teman memakai Goldcoin, memakai ebot. Nah, nanti kita rendahkan secara perlahan. Jadi jangan langsung kita rendahkan di titik yang paling rendah teman-teman. Kasihan burungnya ya. Nanti kalau misalkan birahinya langsung habis, nanti malah ngedrop, macet, nggak mau bunyi. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, jadi untuk kenari lapangan itu sendiri kita pelan-pelan saja. Nah, itu lihat, cicit. Nah, itu birahinya tinggi sekali teman-teman. Nah, jadi kita lanjut dari segi pakan ya. Misalkan teman-teman memakai ebot itu kan menurut saya
kadar ketinggian birahinya itu lebih tinggi dibandingkan gold coin. Nah, jadi teman-teman misalkan menggunakan ebot bisa diturunkan dengan gold coin, atau juga teman-teman bisa menggunakan ebot dimix dengan kenarisit kiloan tuh ya. Nah, kenarisit kiloan, nah itu bisa 1:1 teman-teman. Jadi 1:1 itu adalah satu takaran untuk kenarisit dan satu takaran untuk ebot kenari. Nah, itu dia 1:1 kalau misalkan teman-teman menggunakan ebot ya. Nah, kalau saya ini kemarin ini adalah menggunakan gold coin teman-teman, karena memang kondisi di perjalanan sangat jauh juga dan mungkin panas gerah sehingga birahinya itu naik. Nah, jadi untuk pakan ini ada contohnya ya. Nah, ini teman-teman contohnya. Ini saya menggunakan pakan gold coin. Nah, gold coin dicampur dengan kenarisit teman-teman. Untuk kenarisitnya 1:1 dengan gold coin. Nah, teman-teman bisa dimix menggunakan ini wadah seperti ini ya. Jadi dia lebih tercampur, tuh lihat. Nanti akan lebih tercampur di sini. Nah, ini adalah pakan rendah ya teman-teman. Menurut saya ini sudah rendah. Jadi jangan terlalu direndahkan sekali. Kalau misalkan direndahkan begitu rendah di titik 0, nanti kenari kita malah macet bunyinya, nggak mau bunyi teman-teman. Malah terkadang-kadang malah ngelemak, banyak lemaknya. Oke, itu dari pakan. Terus yang kedua, kita bisa memberikan EF untuk rendah, untuk menurunkan birahi itu ini. Di sini ada yang namanya apa lagi teman-teman? Udu melon ya, ya. Oke, ini adalah timun teman-teman. Nah, jadi timun itu bisa menurunkan birahi karena di situ banyak terkandung air ya teman-teman. Banyak mengandung air sehingga kenari kita lebih adem, nggak panas. Baca. Nah, itu bisa menurunkan birahi. Nah, lalu yang kedua teman-teman bisa memberikan yang namanya gambas. Nah, gambas bisa diberikan juga teman-teman, itu juga bisa menurunkan birahi. Tapi kalau gambas hati-hati ya teman-teman, harus ekstra dalam mencucinya. Kalau misalkan mencucinya itu tidak bersih, nanti masih ada getahnya. Kalau bahasa Inggrisnya pulut-pulute, si akeh pulute. Nah, itu harus dibersihkan. Jadi aman untuk kenari kita teman-teman. Lalu yang ketiga, EF-nya kita juga bisa menggunakan sawi putih. Nah, jadi sawi putih juga dipercaya untuk menurunkan birahi. Nah, karena memang untuk kandungan airnya juga lumayan banyak ya dibandingkan dengan sawi hijau teman-teman. Nah, kalau saat ini saya masih menggunakan ini timun. Nah, kalau misalkan si kenari saya ini yang imut-imut tidak mau timun, nanti saya ganti dengan gambas. Kalau misalnya tidak mau gambas, nanti saya ganti dengan menggunakan sawi putih. Jadi seperti itu, terserah kemauan si burung ya teman-teman. Jadi kesukaannya apa kita kasihkan, tidak semata-mata kita paksa untuk makan, kamu harus makan ini. Nah, kalau si burung nggak mau seperti itu. Oke, itu dari EF. Yang ketiga kita bisa melatihnya dengan cara di tracknya teman-teman. Nah, jadi perawatannya yang ketiga itu kita mengetrek kenari atau menggandeng kenari dengan kenari gacoran atau kenari gacor teman-teman. Nah, jadi seperti ini posisinya. Ini masih pagi ya, jadi berada di bawah. Jadi saya trek dengan kenari lain. Tuh. Dan juga teman-teman juga bisa mengetrek
kenari birahi kita ini dengan kenari yang merupakan warna-warna gelap atau warna sirian lah, istilah kata istilah kata warna-warna sirian. Nah seperti ini nih, ini warna panda star blue ya, ini star blue panda. Nah biasanya ini mengundang birahi. Nah kalau di channel saya, di Soleh Kenari channel, saya malah tidak menghindari teman-teman. Alangkah baiknya malah sering dipertemukan. Jadi dia nih seperti ini. Nah ini sering dipertemukan, sering dilihat agar memandang ya satu sama lain. Nah nih, kalau bahasa Jawa nih engkau waleh dewe teman-teman, wis pegah, wis ora gelem ngejar dewe, nanti birahine stabil, birahinya turun sendiri teman-teman. Jadi kalau menurut saya warna sirian itu jangan dihindari, tetapi alangkah baiknya kita latih dari rumah dulu. Kita latih dari rumah, kita sering dekatkan dengan warna-warna yang merupakan memancing birahi. Nanti kalau misalkan di lapangan dia sudah terlatih dan tidak nabrak teman-teman. Itu menurut saya. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan trik ini, monggo. Kalau misalkan tidak apa-apa, karena ini menurut pengalaman saya ya teman-teman. Jadi ini menurut pengalaman. Oke, selanjutnya, nah tadi kan pakan, EF udah, lalu perawatannya yang pertama tadi di track dengan kenari lain, kenari gacoran ataupun kenari warna-warna sirian. Lalu selanjutnya kita ke ini ya teman-teman, apa namanya, perawatan pagi. Nah jadi kenari kita ini kalau misalkan birahinya tinggi atau OB, dia kan butuh yang dingin-dingin. Tapi aja di kulkas ya teman-teman, beku nanti. Kalau ditaruh freezer malah beku, bahaya guys. Salah meneh. Nah jadi kita memandikannya ya teman-teman. Kita bisa menggunakan teknik semprot ataupun dengan cepuk besar ini. Nah itu terserah kenari kita maunya gimana. Biasanya dia disemprot atau mandi sendiri dicepuk. Oke, ini coba saya masukkan dulu cepuknya ya teman-teman. Coba saya masukkan di dalam sangkarnya, mudah-mudahan memandi. Nah jadi ini ya, cepuk mandinya sudah kita berikan kepada kenari kita. Kalau misalkan dia nggak mau mandi, biasanya kita pancing dengan semprotan. Jadi kita semprot secara perlahan kenarinya, semprot embun aja teman-teman, nggak usah terlalu basah. Nanti kenari kita bisa mau mandi sendiri biasanya nanti ya. Oke. Lalu ada juga teknik memandikan. Nah dia biasanya memandikan burung di malam hari teman-teman. Itu bisa menurunkan birahi. Nah jadi kalau misalkan teman-teman mau lomba, biasanya H-2, H-1 itu dimandikan malam, tapi harus lihat cuaca teman-teman. Maksimal jika teman-teman mau memandikan burung, biasanya itu berada di jam 7 sampai jam 9 saja. Nah jadi teman-teman mandikan disemprot. Kalau malam hari kan karena nggak mau mandi sendiri, nah itu biasanya disemprot. Tidak usah terlalu basah kuyup teman-teman, nanti takutnya malah masuk angin, malah sakit teman-teman, malah bisa flu ya. Nah jadi teman-teman bisa menggunakan semprotan tipis-tipis saja. Nah setelah itu teman-teman angin-anginkan dulu. Kalau sudah diangin-anginkan, nanti bisa dikerodong sampai dia agak mengering tuh ya, basah sedikit nggak apa-apa, yang penting nanti dikerodong. Nah itu untuk teknik memandikan.
Nah, jadi ada teknik semprot, ada teknik mandi pagi, setiap pagi wajib mandi, dan juga mandi malam. Nah, lalu cara yang keberapa tadi? Tadi udah pakan rendah, EF yang rendah, lalu di track atau di tem, didekatkan dengan kenari gacor, lalu memandikan. Nah, yang kelima adalah teknik umbar, teman-teman. Nah, umbar ini memang dipercaya untuk menurunkan birahi atau menstabilkan birahi, teman-teman. Nah, agar birahi kenari kita stabil, teman-teman bisa mengumbarnya 1 minggu 2 kali. Nah, kalau saya biasanya 2 kali, teman-teman, 1 minggu. Kalau misalkan minggunya mau latpres atau latihan prestasi atau lomba ya, nah jadi teman-teman bisa menjadwalkan di hari Selasa dan Kamisnya, jadi bisa diumbar. Nah, itu adalah teknik yang kelima, adalah umbaran. Oke, teman-teman, itu ada 5 tips dari saya, semoga bermanfaat dan semoga bisa diterapkan oleh teman-teman. Kenarinya juga bisa stabil birahinya agar di gantangan menjadi juara. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya akhiri, teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.